Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu daripada Al-Quranul Hadis, yakni Haji Ahmad Musyafa LCM PDI, berkaitan tentang Makiyah dan Madaniyah. Langsung saja kepada definisi Makiyah dan Madaniyah itu sendiri. Ini definisi ini terdapat beberapa teori, yakni ada 4 teori ya pada terkait tentang Makkiyah dan Madaniyah ini. Lanjut kepada teori yang pertama, yaitu berkaitan tentang waktu. Teori pertama ini mulahadot zaman an-nuzul, yakni teori ini berorientasi pada waktu diturunkannya Al-Quran, dan dalam hal ini berkaitan dengan hijrahnya Nabi. Jadi dalam teori yang pertama ini, yang dimaksud dengan Makkiyah dan Madaniyah ini berkaitan tentang waktu, dimana setelah hijrahnya Nabi disebut sebagai ayat Madaniyah, dan sebelum hijrahnya Nabi disebut dengan ayat Makkiyah. Nah, itu teori yang pertama. Lanjut kepada teori yang kedua, yakni mulhadot makan an-nujul. Nah, ini berbeda dengan teori yang pertama. Teori yang kedua ini berkaitan tentang waktu, yakni tentang diturunkannya ayat Al-Quran itu di mana, maka ayat tersebut disebut sebagai di Mekah. Misalkan diturunkan di Mekah, maka ayat yang diturunkan tersebut disebut dengan ayat Makkiyah. Nah, teori ini berorientasi pada tempat ayat diturunkannya. Nah, berorientasi terhadap tempat. Jadi apabila ayat tersebut turun di Mekah, maka apabila ayat tersebut turun di Mekah dan sekitarnya, atau mungkin ada momen Nabi ketika Nabi berada di daerah, yakni daerah Mina, Arafah, Hudaybiyah dan sebagainya, maka ayat tersebut disebut sebagai ayat Makkiyah. Nah, kemudian ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya itu disebut dengan ayat Madinah. Nah, ini teori yang kedua. Lanjut kepada teori yang ketiga, yakni mulhadat al-mukhatab fi an-nujul. Nah, teori ini yang disandarkan pada sasaran atau subjek pembicaraan yang dituju. Jadi teori yang ketiga ini mulhadat al-mukhatab fi an-nujul, yakni berorientasi terhadap subjek, terhadap orang-orang yang dituju daripada ayat ini. Misalkan contohnya jika subjek yang dituju seperti jika subjek yang ditujunya adalah orang-orang Mekah, maka ayat tersebut disebut sebagai ayat Makkiyah. Dan apabila subjek atau yang sasarannya daripada ayat tersebut itu orang-orang Madinah, maka ayat tersebut disebut dengan ayat Madaniyah. Nah, itu teori yang ketiga. Lanjut kepada teori yang keempat, yakni mulahadat tadallamun as-surah. Nah, teori ini berdasarkan kriterianya dalam mengkategorikan Makkiyah dan Madaniyah pada isi kandungan dari suatu ayat atau surat Al-Quran. Dari teori ini, yang dimaksud dengan Makkiyah adalah ayat-ayat atau surat Al-Quran yang berisi cerita umat para rasul terdahulu. Sedangkan yang dimaksud dengan Madaniyah ialah ayat-ayat atau surat yang berisi hukum hudud, faraid, dan sebagainya. Itu teori yang keempat, yakni berorientasi terhadap isi kandungan daripada Al-Quran. Lanjut, setelah kita mengetahui beberapa teori daripada definisi terkait tentang Makkiyah dan Madaniyah, lanjut kepada metode mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Nah, jadi ada metode kita mengetahui bahwa ini Makkiyah dan Madaniyah. Kepada metode yang pertama, yakni al-manhaj as-simai an-naqli, yakni melalui riwayat dari para sahabat yang menyaksikan langsung turunnya wahyu, dan juga dari tabi'in yang mendapatkan informasi dari para sahabat. Jadi metode yang pertama ini yaitu dari riwayat, berarti ya, dari riwayat para tabi'in kemudian kepada para sahabat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yakni al-manhaj al-qiyasi al-ijtihadi. Apabila yang pertama ini atau yang melalui riwayat ini misalkan tidak ada riwayatnya, maka apabila tidak ada riwayat, maka mengambil metode yang kedua, yaitu dengan berpedoman pada karakteristik surat atau ayat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi kita melihat daripada ciri-ciri dari ayat dan surat tersebut supaya kita mengetahui ini Makkiyah atau Madaniyah.
Nah, itu dia yang kedua metode. Kemudian selanjutnya yakni yang ketiga bagian C yaitu ciri-ciri makiyah dan madaniyah. Nah, di sini terdapat ciri-ciri makiyah yakni sebagai berikut. Nah, di sini terdapat banyak daripada ciri-ciri atau kriteria surat-surat madaniyah. Baik, ini dia untuk mengefisienkan waktu, mungkin saya tidak bisa menjelaskannya satu persatu. Yang terpenting di sini sudah terdapat kriteria daripada surat madaniyah itu sendiri. Salah satunya ada yakni ciri-ciri dari surat makiyah. Berarti yang pertama makiyah, yakni setiap surat yang di dalamnya terdapat ayat-ayat sajadah. Lalu setiap surat yang di dalamnya terdapat lafaz kalla, nah itu disebut makiyah. Kemudian setiap surat yang di dalamnya mengandung kisah para nabi umat terdahulu, kemudian di dalamnya mengandung kisah Nabi Adam dan iblis adalah itu disebut dengan makiyah. Nah, kemudian dan yang lain-lainnya. Lanjut kepada ciri-ciri kriteria surat-surat madaniyah. Nah, tentu ini berbeda dengan ciri-ciri daripada surat makiyah, yakni seperti contohnya dalam ciri-ciri atau kriteria surat-surat madaniyah ini, yakni terdapat setiap surat yang di dalamnya berisi izin untuk melakukan jihad fisabilillah dan hukum-hukumnya. Kemudian salah satunya ada setiap surat yang di dalamnya berisi hukum-hukum faraid, kemudian jawi al-aswabah. Kemudian setiap surat di dalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab. Setiap surat yang di dalamnya berisi hukum-hukum ibadah seperti hukum sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Setiap surat di dalamnya berisi hukum-hukum munakah. Kemudian ada setiap surat yang di dalamnya menyikap perilaku orang-orang munafik, menganalisis kejiwaannya, membuka tipe dayanya, serta menjelaskan beberapa bahayanya mereka bagi agama. Itu dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Nah, ini bagian slide yang kedua. Selanjutnya yaitu bagian D, hal-hal khusus terkait makiyah dan madaniyah. Di sini terdapat beberapa hal-hal khusus terkait madaniyah dan makiyah. Di antaranya adalah ayat makiyah dalam surat madaniyah, kemudian ada ayat madaniyah dalam surat makiyah, lalu ayat-ayat yang diturunkan di Mekah tetapi hukumnya madaniyah, kemudian ada ayat yang diturunkan di Mekah tetapi hukumnya makiyah. Ada ayat makiyah yang mirip dengan ayat madaniyah, kemudian sebaliknya. Lalu ada ayat yang dibawa ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, dan sebaliknya. Nah, itu hal-hal khusus terkait tentang makiyah dan madaniyah. Jadi ada hal-hal yang mana ini artinya tidak full ini ayat makiyah atau ini tidak full ayat madaniyah. Itu diantaranya. Lanjut saja kepada bagian E, yakni urgensi mengetahui makiyah dan madaniyah. Jadi urgensi ini yaitu sesuatu yang taraf kepentingannya. Jadi kepentingan sesuatu yang tingkat kepentingan daripada mengetahui makiyah dan madaniyah. Di antaranya ada kajian makiyah dan madaniyah ini dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Nah, itu urgensi salah satunya. Urgensi daripada makiyah dan madaniyah ini. Lalu ada kajian makiyah dan madaniyah dapat membantu seorang menyelami gaya bahasa Al-Quran dan membacakannya dalam metode berdakwah karena setiap situasi dan fase mempunyai gaya bahasa tersendiri. Lalu ada kemudian seorang dapat mengikuti perjalanan hidup beliau karena Al-Quran makiyah dan madaniyah yakni merupakan sumber utama sirah Nabi SAW. Lalu kajian makiyah dan madaniyah dapat memberikan gambaran, perhatian dan antusias kaum muslimin terhadap Al-Quran. Kemudian ada kajian Al-Quran dan madaniyah dapat membantu seorang mengetahui sejarah
persyariatan hukum Islam. Lalu ada kajian Makkiyah dan Madaniyah juga dapat membantu dalam menggali dalam menggali hikmah disyariatkannya hukum. Kemudian mengetahui perbedaan dan tahapan-tahapan dakwah Islamiyah yang diterangkan dalam ayat-ayat Makkiyah, berbeda dengan ayat-ayat Madaniyah. Nah, lalu bagian terakhir yakni dengan mengkaji Makkiyah dan Madaniyah, situasi dan kondisi masyarakat kota Makkah dan Madinah dapat diketahui, khususnya pada waktu turunnya ayat-ayat Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan apabila ada salah khilaf atau mungkin ketidakpuasan dalam penyampaian materi. Maka saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.